Ya, beginilah petani Kalimantan, guys. Kalau musim kemarau begini, pergi nugal. Kalau bukan nugal padi, ya nugal jagung. Jadi kebiasaan dari dulu petani asli di Kalimantan itu ya mereka membakar lahan seperti ini. Tetapi ya itu lahannya nggak luas sesuai dengan ukuran tanah mereka gitu. Nah, akhir-akhir ini sering terjadi kebakaran di Kalimantan. Sebenarnya itu bukan asap yang ditimbulkan bukan dari petani-petani. Mungkin saja bisa jadi sumbangsi, tetapi itu kecil sekali dibandingkan dengan perkebunan-perkebunan kelapa sawit atau pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Untuk sebuah lahan kecil seperti ini, asap yang ditimbulkan tentunya sangat sedikit sekali. Dan ini sudah dilakukan bertahun-tahun, dan tahun-tahun sebelumnya atau mungkin 10-15 tahun yang lalu tidak ada isu terkait asap gitu ya, yang hingga akhirnya menyebabkan bencana nasional seperti beberapa tahun yang lalu. Nah, kalau sekarang kenapa asapnya semakin tebal, sering terjadi kabut asap di beberapa daerah sampai pandangan tidak bisa jauh gitu ya. Itu bukan karena petani-petani tradisional yang membakar lahan, tetapi lebih pada pembakaran hutan secara masif oleh perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang ada di Kalimantan. Jadi mohon pengertiannya untuk setiap aparat hukum yang ada di Indonesia untuk tidak berat sebelah atau tidak menyamakan kasus hukum pembakaran lahan oleh petani dengan skala kecil dengan petani yang membakar lahan perusahaan atau oknum yang membakar lahan perusahaan sawit yang luasnya berhektar-hektar bahkan beratus hektar. Jadi lahan yang dibakar oleh petani lokal itu biasanya tidak luas, dan biasanya itu adalah cara hidup kearifan lokal masyarakat untuk bertahan hidup di Kalimantan. Mereka membakar lahan seperti ini untuk ditanamin padi, jenis padi gogo atau di sini dikenal dengan padi tugal seperti itu. Berbeda dengan di Jawa. Kalau di Jawa mereka bertanam padi dengan sawah yang terus dikelola selama bertahun-tahun. Namun kalau bagi petani lokal asli Kalimantan, mereka hanya membakar lahan, mereka tanami, kemudian setelah itu kemudian tumbuh lagi rumputnya untuk memulihkan kondisi tanah. Kemudian beberapa tahun lagi mereka akan tanam di tempat yang sama lagi. Jadi mereka sistem berpindah-pindah. Contoh lahannya seperti ini, guys. Nah, seperti itu. Lahannya tidak luas, jadi mohon pengertiannya untuk semuanya. Jangan menyamaratakan kasus antara pembakaran lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan juga pembakaran lahan kecil untuk perkebunan petani lokal Kalimantan. Demikian yang kita sampaikan dari Kalimantan, Asian Survivor.